Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan Allah yang memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan bahkan napas kehidupan, sehingga kami bangun dari istirahat pagi kami dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bahkan pada hari ini Tuhan kami bersyukur jikalau Tuhan memberikan kepada kami waktu dan kesempatan sehingga kami dapat bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu di ibadah anak sekolah minggu HKBP Stabat yang kami laksanakan secara online. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami mau membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan ajari kami Tuhan, agar kiranya setiap firman yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan terutama dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk membacanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu. Kita kembali bertemu di ibadah minggu ini yang kita laksanakan secara online. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Nas Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Karena ayatnya lumayan panjang, jadi adik-adik membaca Alkitabnya masing-masing. Kakak hanya memberikan penjelasan. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang perjalanan Yesus. Di dalam pelayanannya, Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Mujizat yang dilakukan Yesus, misal pertama, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Oleh karena Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, maka orang-orang semakin banyak yang percaya kepada Yesus. Maka ketika Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya karena mereka sudah melihat mujizat yang sudah dilakukan Yesus. Karena itu banyak orang tertarik dan mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Ada yang membutuhkan makanan, ada juga yang menginginkan kesembuhan, ada juga orang yang menginginkan kebahagiaan atau kesenangan dalam bentuk materi. Berbagai macam latar belakang mereka untuk mengikat Yesus. Ketika Yesus memandang orang-orang banyak itu, Yesus berpikir di dalam hati, kalau orang ini mengikut aku berhari-hari, tentu mereka membutuhkan makanan dan minuman agar mereka dapat bertahan hidup. Oleh sebab itu, Yesus memanggil seorang muridnya yang bernama Filipus. Dia berkata, siapkan makanan untuk orang-orang banyak ini. Maka Filipus bingung, bagaimana menyiapkan makanan begitu banyak orang. Setelah dihitung ternyata lebih kurang 5.000 orang. Sementara persediaan makanan pun tidak ada. Uang yang ada pada mereka pun cuma 200 dinar. Kalau uang ini pun diberikan, maka tidak bisa memenuhi keperluan makanan mereka. Padahal Yesus hanya ingin menguji Filipus. Yesus sudah tahu apa yang ingin dilakukannya pada orang-orang banyak itu. Oleh sebab itu, Yesus menyuruh Filipus dan Andreas untuk melihat, memeriksa siapakah dari antara orang banyak itu yang membawa bekal makanan. Sebenarnya ketika mereka pergi untuk memeriksa, mereka bertanya dalam hati, apa bisa terpenuhi semua keinginannya?
terpenuhi 5.000 orang makan dengan bekal yang mereka bawa. Ini menandakan bahwa mereka kurang menyadari bahwa mereka bersama dengan siapa. Ketika Yesus menyuruh Filipus dan Andreas untuk memeriksa bekal orang banyak itu, adalah seorang anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Lalu Filipus dan Andreas membawa bekal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berdoa dan memecah-mecahkan roti tadi serta membagi-bagikan kepada 5.000 orang tadi. Dan ternyata yang 5.000 orang tadi semua terlayani dengan cukup 5 roti dan 2 ikan. Bahkan setelah selesai mereka makan, masih ada yang sisa. Setelah dikumpulkan, sisa sebanyak 12 keranjang. Ya, seperti ada lagi kita, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya. Itulah mujizat yang dilakukan Yesus kepada orang banyak itu dengan berbekal 5 roti dan 2 ikan dapat memberikan makan 5.000 orang dan sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, bahwa Yesus selalu memperhatikan kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sebagaimana orang-orang yang datang kepada Yesus memiliki kebutuhan-kebutuhan besar, baik untuk mendapatkan pengajaran, mendapatkan makanan, mendapat kesembuhan dari penyakit, juga kebutuhan yang lain. Yesus pasti memenuhi kebutuhan hidup kita. Demikian juga hendaknya kita menyerahkan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir karena Yesus selalu memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, sebagai anak-anak, kita harus percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan pikiran seperti halnya tadi murid Yesus, Filipus dan Andreas. Mereka mengandalkan bagaimana mungkin ini Tuhan bisa terpenuhi, sementara yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka yang tidak mungkin terjadi maka akan terjadi. Karena Yesus dapat melakukan mujizat. Oleh sebab itu, percayalah akan kuasa Yesus, maka kita akan mengalami mujizat itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah bisa kami baca pada pagi hari ini, di mana firman-Mu itu mengajarkan kami agar kami percaya kepada Yesus dan menyerahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Dan dengan iman percaya kami, maka mujizat Yesus akan dapat terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan akan melawat kami. Selama seminggu ke depan ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati jemaat-Mu semua, Ruas HKBP Stabat, para sintua, keluarga Mang Pendeta, semuanya Tuhan berkati Tuhan. Tunjukkan mujizat-Mu Tuhan agar kami terhindar dari penyakit yang berbahaya ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala permasalahan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Walaupun dikatakan saat-saat ini Tuhan saat-saat yang sangat menyulitkan, tapi kami akan percaya bahwa Engkau tidak pernah melupakan anak-anak-Mu. Engkau akan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Engkau akan menjagai kami. Engkau akan melindungi kami dari penyakit yang berbahaya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.